Bab 2431. Benda aneh legendaris. Alexius Liu diperintahkan olehku untuk pergi melacak master obat bermarga Cheng itu. Mungkin telah mengikutinya ke tempat ini, kata pria berjanggut pendek. Apoteker Cheng itu yang membunuhnya. Pria tua berpakaian hitam mengerutkan kening. Tapi apa alasannya? Alexius Liu ini agak cerdas. Apakah tujuan kita melacak telah mengekspos, dan dia mengikuti sejauh 100 mil? Seseorang bertanya. Ya, Alexius Liu sangat berhati-hati dan tidak akan terus mengikuti. Dan orang ini baru saja memasuki fase penilaian. Bisakah dia membunuh Alexius Liu di sini dengan tanpa diketahui siapapun? Tidak mungkin dia. Tadi aku transmisikan suara ke rekan sekte. Aku dengar bahwa guru obat bermarga Cheng itu ada di sisi lain, dan sedang bersama guru obat lain. Semua orang merasa sedikit aneh. Jika mengatakan bahwa Eric Qin telah membunuh Alexius Liu, mereka semua sedikit tidak percaya. Di sini hanya lebih dari 100 mil jauhnya dari perahu roh. Jika benar-benar terjadi perkelahian, semua orang pasti bisa merasakan sedikit fluktuasi Reiki. Tapi sekarang, setelah melihat kartu kehidupan retak, mereka baru tahu bahwa Alexius Liu telah meninggal. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan melawan sama sekali terhadap kematian Alexius Liu. Dia terbunuh dalam sekejap, dan bahkan mayatnya pun hilang. Metode seperti ini, kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh fase penilaian 2 kegagalan atau lebih tinggi, ditambah serangan diam-diam dan beberapa cara rahasia. Tapi di sini adalah pusat badai langit dan bumi, dari mana orang hebat semacam ini berasal? Atau mati di tangan beberapa iblis monster di sini? Setelah badai langit dan bumi, masih ada iblis monster dengan kekuatan tempur seperti ini. Dan kecerdasan iblis monster tidak tinggi, apakah mereka benar-benar bisa bertindak dengan begitu tanpa jejak? Mungkin dia telah menyentuh semacam harta aneh, dan seluruh orang itu tiba-tiba tersedot sampai mati. Beberapa orang itu terus berdiskusi, dan tetap tidak ada kesimpulan. Benji Dai tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan ke depan tulang Alexius Liu, berjongkok dan mengangkat tangannya. Dia mencubit tulang terakhir dari Alexius Liu yang tersisa. Dengan terdengar suara krak, tulang ini sangat rapuh, seperti bubuk, langsung hancur dan jatuh ke dalam air laut. Sudah sepenuhnya menjadi tulang layu, ini adalah kondisi di mana energi kehidupan dan energi seluruh tubuh sepenuhnya hilang. Pupil pria tua berpakaian hitam itu sedikit menyusut. Apakah itu metode dari kultivasi iblis? Benji Dai mengerutkan kening, mengulurkan tangan dan meraih tengkorak Alexius Liu. Setelah melihatnya beberapa saat, dia melemparkannya ke pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam tertegun sejenak, lalu langsung dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lihat lubang di atas, apa yang bisa kalian pikirkan? Apa yang dikatakan Benji Dai tentunya adalah tanda yang ditinggalkan oleh paku panjang ketika menusuk Alexius Liu. Sepertinya itu terluka oleh semacam benda tajam, dan tidak ada hal lain yang bisa dilihat, kata pria berjanggut pendek. Itu adalah energi kematian. Benji Dai berdiri dan menyipitkan matanya. Kalian belum mencapai alam fase penilaian 2 kegagalan, jadi kalian tidak bisa merasakan energi hidup dan mati dengan jelas. Meskipun sangat tipis, tetapi ada energi kematian di lubang ini, dan Alexius Liu mati dalam energi kemerosotan. Artinya, dia terbunuh. Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan gugup. Masih tidak apa-apa jika Alexius Liu mati, tetapi jika membiarkan kultivator di kapal spiritual mengetahui rahasia mereka, ini akan menjadi hal yang paling merepotkan. Belum tentu, aku belum pernah mendengar ada ilmu sihir yang membunuh kultivator dengan cara ini. Selain itu, juga tidak mungkin ada orang yang memiliki kultivasi semacam ini di kapal spiritual kita. Benji Dai menyipitkan matanya.
Mengapa Sekte Iblis akan membiarkannya bertanggung jawab atas kapal ini? Selain alasan bahwa Benji Dai memiliki kultivasi yang cukup meyakinkan semua orang, juga karena dia mahir dalam teknik ramalan. Untuk mencegah beberapa kultivator menyembunyikan kemampuan mereka untuk naik ke kapal dan mengacaukan rencana Sekte Iblis, setiap orang yang naik kapal pernah diperiksa oleh Benji Dai secara pribadi. Pasti tidak ada orang yang lebih kuat darinya, sehingga juga tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan ini dengan menggunakan ilmu sihir. Tapi, situasi ini mengingatkanku pada sebuah rahasia yang telah beredar di daratan pada ribuan tahun yang lalu. Benji Dai menunjukkan ekspresi berpikir. Waktu itu ada sebuah roh senjata yang berbuat jahat di daratan. Bentuk aslinya adalah sebuah paku panjang yang karatan. Dia mengaku sebagai penguasa roh ungu. Benda ini sangat mengerikan, sekali ditusuk ke dalam tubuh olehnya, energi kehidupan kultivator akan tertelan olehnya secara seketika. Selain itu, kecepatan benda ini sangat cepat sehingga orang biasa hampir tidak bisa menangkisnya, dan tidak sempat untuk melarikan diri. Saat itu banyak kultivator ditelan energi kehidupan oleh paku panjang ini, dan kemudian menarik sejumlah orang hebat bergabung untuk membuat formasi. Namun meski begitu, paku panjang ini tetap melarikan diri ke dalam kehampaan. Hanya saja sejak itu, tidak ada jejak benda ini lagi di daratan. Aku juga pernah mendengar tentang masalah ini. Mungkinkah paku panjang itu telah lari keluar dari turbulensi kehampaan? Pria tua berpakaian hitam mengubah ekspresinya. Ada kemungkinan seperti itu. Secara gamblang, badai langit dan bumi adalah titik lemah antara langit dan bumi, membuka banyak celah. Mungkin Alexius Liu ini terlalu tidak beruntung, dan kebetulan ditemui oleh benda ini. Sebuah kilatan cahaya melintas di mata Benji Dai. Kalau begini, pun baik juga, setidaknya masalah tentang kita tidak bocor, kata pria berjanggut pendek. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Kamu mengatakan bahwa Alexius Liu terus mengikuti apoteker Cheng itu, kan? Tidak peduli apakah itu benar-benar dilakukan oleh orang ini, kalian harus mengawasi orang ini setiap saat, dan tidak bisa terjadi kesalahan, kata Benji Dai. Meski dari tampilan mati Alexius Liu, tidak peduli dilihat dari sudut mana, itu tidak terlihat seperti yang dilakukan oleh kultivator obat di kapal spiritual. Benji Dai juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Kematian Alexius Liu terlalu aneh, yang membuat Benji Dai sedikit gelisah. Terutama tidak peduli bagaimana dia meramal, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan orang yang membunuh Alexius Liu. Ya, pria berjanggut pendek mengangguk. Setelah memasuki kapal spiritual, Erikin tidak langsung kembali ke kamar, tetapi tinggal di aula untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, Benji Dai dan yang lainnya berjalan memasuki aula satu demi satu, ekspresi mereka sedikit suram. Namun, tidak ada yang menemukan Erikin untuk menanyakan sesuatu, hanya pria berjanggut pendek yang menatap Erikin beberapa kali. Tampaknya mereka sudah mengetahui berita kematian Alexius Liu, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Ini juga dalam dugaan Erikin. Jika Erikin tidak pernah menyentuh paku panjang berkarat, dia juga tidak bisa menebak penyebab kematiannya ketika melihat mayat Alexius Liu. Namun, setelah kembali ke kamar, Erikin merasakan perubahan formasi yang sulit dideteksi di kamar melalui mata dewanya. Formasi ini awalnya disediakan untuk kultivator dalam melindungi fungsi internal dan eksternal, tetapi beberapa celah muncul saat ini. Setelah Erikin memulai formasi, Benji Dai dan yang lainnya masih bisa menggunakan formasi ini untuk memantau dirinya sendiri. Dengan sedikit senyum, Erikin tidak terkejut. Membunuh Alexius Liu pasti akan menarik perhatian orang-orang ini tidak dapat dihindari. Lagi pula, jarak yang dapat digunakan untuk bertindak hanya 100 mil di dekatnya, dan waktunya hanya 2 jam, dia sama sekali tidak dapat membuat pengaturan yang sempurna.
dan dia bertekad untuk membunuh Alexius Liu. Jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan tahu rencana sebenarnya dari pihak lain. Namun, dilihat dari situasi saat ini, terbukti bahwa pihak lain masih belum jelas dengan penyebabnya, dan dia bisa dianggap berhasil. Ada kecurigaan, tetapi mereka tidak memiliki bukti. Bahkan Benji Dai dan yang lainnya sendiri pun tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan seperti ini. Itu sebabnya mereka diam-diam memilih untuk memantau, dan membuat rencana untuk melakukan persiapan agar tidak terjadi kesalahan. Tak lama kemudian, kapal spiritual berangkat lagi dan perlahan-lahan berlayar keluar dari pusat badai langit dan bumi, bila angin dan guntur yang ganas menutupi langit lagi. Hilangnya Alexius Liu tidak menarik perhatian siapapun. Orang ini memang tidak mencolok ketika berada di antara orang banyak, dan ditambah setelah banyak kultivator kembali, mereka sibuk mengurus harta yang mereka dapatkan, jadi mereka telah kembali ke kamar lebih awal, yang lebih tidak menyadari kepergiannya. Dan setelah kapal spiritual itu pergi, ketika badai langit dan bumi dengan ganas menutupi area tempat Eric Kin membunuh Alexius Liu, tulang Alexius Liu langsung hancur menjadi serbuk dalam gelombang badai. Bersambung.